Di tengah kondisi ruang kelas yang roboh, para siswa salah satu SD di Grobogan, Jawa Tengah tetap mendapatkan MBG. Mereka berharap agar bangunan sekolah dapat segera diperbaiki. Sejak 2 pekan terakhir, harga daging sapi di kota Malang, Jawa Timur terus naik hingga tembus Rp150.000 per kilogram. Sensasi nikmatnya kopi di kota Banjarbaru hadir lebih dekat dengan masyarakat. Berbekal mobil kotak klasik modern, usaha kreatif ini menawarkan kemudahan bagi para pecinta kafein. Ya saudara, selain 5 sorotan utama tadi, ada juga informasi soal ledakan yang menghancurkan rumah mewah di Grand Polonia, Medan, Sumatera Utara. Polisi memastikan ledakan dipicu detonasi gas metana dan kesimpulan akan didapatkan usai olah tempat kejadian perkara lanjutan. Dan jangan lewatkan juga sorotan antrean solar di SPBU Kota Manado. Waktu antre yang terlalu lama membuat para sopir mengeluh lantaran proses pengantaran barang jadi tertunda. Bersama saya Renata Panggalo. Dan saya Harjuno Pramudito, kita jelang Kompas yang selengkapnya hanya di Kompas TV, independen terpercaya. Sebuah pikap yang ditumpangi 7 santri menabrak rumah warga di Lampung Selatan, Lampung. 2 santri meninggal dan 5 lainnya terluka. Panikan terjadi sesaat setelah sebuah mobil pickup menabrak rumah warga di dekat gerbang tol Kalianda, Lampung Selatan. 7 santri penumpang pickup itu terlempar ke pekarangan rumah warga akibat benturan. Akibatnya 2 santri meninggal dan 5 lainnya luka-luka. Polisi masih menyelidiki penyebab kecelakaan dengan melakukan olah TKP dan memeriksa saksi-saksi. Sementara korban luka dirawat intensif di RSUD Pop Bazar Kalianda. Itu baru duduk 2 menit dari sini pindah ke sana, baru duduk banget, terus langsung dengar suara nabrak, lari ngeliat, udah ngegeletak, udah berantakan semua. Ya pokoknya nggak ngeliat pasti karena di belakang, untungnya udah pindah ke belakang sih, kalau nggak pindah ke belakang nggak tahu. Karena mereka harus buang sampah kan di sana tuh ya, ada kan TPU sana, mereka tuh kayaknya ngebut, nggak tahu ngebut atau gimana, mungkin mustahil kalau nggak ngebut nabrak gitu kan, kayaknya mereka tuh jalan kendali atau nggak remblong nabrak sih. Kita ke peristiwa berikutnya, saudara. Tim SAR gabungan masih terus mencari 16 orang korban KM Nurul Salsa yang tenggelam di sebelah barat Pulau Polasi, Kabupaten Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan. Memasuki hari ke-9, pencarian belasan orang korban kapal motor Nurul Salsa masih dilakukan. Tim SAR gabungan menyisir perairan sebelah barat sekitar Pulau Sabalana dan Pulau Tak Berpenghuni, Kabupaten Pangkep. Selain perairan Pangkep, tim SAR gabungan juga menyisir bagian perairan Nusa Tenggara Barat atau NTB. Namun gelombang tinggi menjadi kendala proses pencarian. Pencarian 16 korban KM Nurul Salsa yang tenggelam di perairan Selayar masih terus dilakukan. Kemarin ada 17, namun 1 orang ditemukan dengan menggunakan life jacket dan 1 orang lagi kita temukan itu body part atau bagian tubuh. Jika memang bagian tubuh ini adalah salah satu penumpang KM Nurul Salsa, itu jadi data pencarian saat ini akan menjadi 15 orang. Rencana selesai pencarian kapan, Pak? Ya, rencana pencarian selesai di hari Jumat. Namun kami masih menunggu informasi dari SMC apakah
pencarian masih ditambah 3 hari atau tidak, dan tetapi kemarin pada tanggal di hari ke-7 kami disampaikan pada esensi ditambah 3 hari. Jadi rencana penutupan itu dilaksanakan di hari Jumat. Informasi terkini kita bergabung dengan jurnalis Kompas TV, Afrian Salahia di Kabupaten Selayar, Sulawesi Selatan. Afri, untuk saat ini bagaimana proses pencarian terutama 16 penumpang KM Nurul Salsa yang saat ini masih hilang? Ya, baik. Untuk saat ini ada sekitar 16 korban yang masih dilakukan pencarian oleh pihak tim SAR gabungan. Itu proses pencariannya di sekitar Pulau Sabalana, Kabupaten Pangkep maupun di perairan Nusa Tenggara Barat. Namun sampai saat ini proses pencarian ini terus dilakukan oleh pihak tim SAR gabungan. Dari konfirmasi kami di hari ke-9 dan saat ini pihak kepolisian dari Polres Kabupaten Kepulauan Selayar itu sudah ada di posko SAR gabungan untuk hari ini. Nah, mereka dalam pertemuan ini masih dilakukan di ruangan tertutup. Kemungkinan besar ada perubahan data setelah dilakukan pengcocokan dari data manifest Pelabuhan Jampea, di mana setelah ditemukannya kemarin 2 orang korban, yang satu menggunakan life jacket dan satunya korban yang dalam kondisi tak utuh. Ketika hasil ini telah keluar, maka tercatat data korban sekitar 15 orang yang sedang masih dalam proses pencarian. Kembali ke studio. Ya, Fri, untuk saat ini 15 orang masih belum ditemukan. Untuk saat ini apa saja kendala terutama pencarian para korban ini, dan informasinya Gubernur Sulawesi Selatan dan Bupati Selayar hingga Bupati Pangkep telah bertemu untuk berkoordinasi dengan Kabasarnas. Ya, betul. Saat ini pihak Gubernur dan Bupati itu sudah melakukan koordinasi kepada pihak Basarnas terkait insiden yang menewaskan beberapa korban dan masih dalam proses pencarian oleh tim SAR gabungan. Oleh karena itu, perubahan data ini menjadi bahan bahwa terjadi kelalaian pada saat pemberangkatan KM Nurul Salsa sebelum tenggelam di perairan sebelah barat Pulau Polasi, Kabupaten Kepulauan Selayar. Dan sampai saat ini kendala yang dialami oleh tim SAR itu adalah perubahan cuaca, yang dimana gelombang tinggi yang saat ini bisa saja terjadi. Kembali ke studio. Baik, hingga saat ini tim SAR gabungan masih terkendala dengan cuaca. Kita harapkan ada titik terang untuk menemukan 15 penumpang KM Nurul Salsa yang saat ini masih dalam pencarian. Terima kasih rekan Afrian Salahia dari Kabupaten Selayar, Sulawesi Selatan.